Tuhan yang terkasih, berkah dalam. Kelompok kategorial Reronchen Gegonoseto atau yang lebih populer dengan sebutan kelompok RGS baru-baru ini memperingati hari ulang tahunnya dalam sebuah misa kudus yang diselenggarakan di Stasi Sanpera. Kendati dibawakan dalam bahasa Indonesia, dalam perayaan ini, kelompok kategorial tersebut menampilkan talenta terbaik yang dimilikinya dengan suguhan paduan suara yang diiringi dengan gamelan Jawa dalam lingkup Stasi Sanpera. Keberadaan dari paguyuban ini telah dikenal luas. Namun, seperti apa kisah yang melatar belakangi lahirnya paguyuban ini, serta seperti apa kiprahnya selama ini, simak liputan khusus tentang kelompok kategorial Reronchen Gegonoseto berikut ini. Paguyuban Mugi Rahayu. Dari sanalah semua cerita ini berawal. Dikala Stasi Sanpera mulai menapakkan langkah pertamanya, sejumlah umat berhimpun dalam paguyuban Mugi Rahayu. Pertemuan yang dilaksanakan setiap malam Jumat Kliwon itu ternyata sungguh bertuah. Siapa sangka, sebuah perkumpulan yang awalnya ditujukan sebagai wadah devosi kepada Bunda Gereja, pada akhirnya menjadi embrio dari paguyuban besar. Dalam perkembangannya, paguyuban ini bermetamorfosa menjadi sebuah kelompok kategorial yang berazaskan budaya Jawa. Hari ini, mereka lebih dikenal sebagai kelompok RGS. Sebenarnya, apakah kepanjangan dari RGS ini? Berikut penjelasan yang disampaikan oleh para pimpinan dari kelompok kategorial ini. RGS itu singkatan dari Reronchen Gegonoseto yang berarti untaian awan di langit. Ini sama saja untaian awan putih di langit untuk mengagungkan Tuhan. Nah, pada awalnya sebenarnya paguyuban ini bernama Paguyuban Jumat Kliwon. Karena memang kegiatannya adalah berdoa rosarius bahasa Jawa setiap hari Jumat Kliwon. Nah, dalam perkembangannya Pak Jukli ini bertumbuh dan berkembang sehingga waktu itu mengambil nama yaitu Paguyuban Mugi Rahayu. Kalau RGS itu untaian dari mendung, dari awan yang tersusun dengan rapi, bisa kita jadikan sebagai filsafat kita untuk berpegangan bahwa umat Katolik itu ibarat sebuah mega yang tersusun rapi, tersusun indahnya di angkasa. Nah, kata gitu. Seperti telah disebutkan, kelompok kategorial ini dibentuk sebagai pengemban misi melestarikan budaya. Itulah sebabnya, dalam kiprahnya selalu lekat dengan adat dan budaya Jawa. Yang paling jelas terlihat adalah eksistensinya sebagai kelompok karawitan. Pertanyaannya adalah, betulkah kelompok ini hanya ingin menjadikan dirinya sebagai kelompok karawitan belaka? Simak penjelasannya. Pelayanan kita sebenarnya tidak hanya untuk karawitan, gamelan, tetapi kami juga melayani atau mengadakan kegiatan untuk bernyanyi dengan irama atau gaya keroncong. Di samping itu juga teman-teman mempunyai kreativitas yang lain lagi, maka kita mendukung teman-teman yaitu dengan bermain jatilan. Nah, tidak kalah penting juga sebagai bentuk untuk melestarikan budaya, kita juga ada kegiatan seni merangkai janur ya Pak ya. Siapa sangka, dalam kapasitasnya sebagai kelompok pelestari budaya, pada akhirnya kelompok kategorial ini justru mengemban misi yang lebih luas lagi, menjadi perpanjangan tangan gereja dengan masyarakat luas. Dia tidak semata-mata hanya untuk pelayanan internal gereja, tetapi kami juga sudah beberapa kali diberikan kesempatan untuk bekerjasama dengan pihak eksternal. Kita beberapa kali diundang dari Pak Lurah di Wanasari untuk ambil bagian di dalam memeriahkan acara Karnaval 17 dan acara-acara lainnya. Tidak berhenti sampai di situ saja,
Kelompok ini bahkan mengemban tugas sebagai ikon edukasi budaya. Hal itu dibuktikan dengan kiprahnya dalam sebuah event budaya yang diselenggarakan oleh sebuah yayasan pendidikan ternama. Kita juga sempat dipanggil atau diminta tampil oleh Yayasan Strada Pusat di Gunung Sahari. Waktu itu ada semacam promo dari Strada. Kemudian kelompok jadilan kita dari RGS diminta tampil di Strada Pusat di Gunung Sahari. Kiprah yang mengundang kagum itu ternyata tak hanya berorientasi eksternal, melainkan juga internal. Sebut saja gagasan pendirian tempat devosi berupa Gua Maria di Stasi Sanpera. Jadi, betulkah Gua Maria Bunda Penolong Abadi ini merupakan salah satu karya mereka? Simak penuturannya. RGS sudah bergerak di bidang seni pertamanan. Sebagai contoh, kita telah membangun ini Gua Maria Ibu Penolong Abadi. Jadi Gua Bunda Maria ini, Ibu Penolong Abadi ini hasil karya dari RGS. Mewadahi keinginan dan kepentingan dari sekian banyak orang tentunya tidak selamanya mudah. Demikian juga dengan kelompok kategorial ini. Namun ternyata, mereka memiliki trik tersendiri dalam menyiasati tantangan, kendala serta dinamika yang dihadapi. Kita utamakan dengan kebersamaan. Kita diskusi bersama, dan kita cari solusi bersama. Kita saling menghargai, saling memberikan masukan, saling mendukung satu sama lain. Karena di dalam RG itu ada satu moto yang menjadi pegangan kita semua, yang penting happy. Pokoknya patuh kepada siapa yang memberikan informasi, seandainya itu memang ada pimpinan atau memang ada atasan yang memberikan sesuatu yang memang kurang berkenan, ya kita ikuti. Yang penting kegiatan kita itu bisa jalan dengan mengalir seperti apa adanya. Dan demikian pada saat yang lainnya biasanya banyak sekali mereka yang hadir. Artinya itu kegiatan-kegiatan ini benar-benar disempuyung oleh banyak orang. Sebuah taman bunga tentunya akan semakin menarik manakala ditumbuhi oleh beragam tanaman dengan bunga yang berwarna-warni. Dalam perspektif itulah, kehadiran kelompok kategorial RGS di Stasi Sanpera diharapkan dapat semakin melengkapi dan memberi warna. Setidaknya, itulah harapan mereka. Berilah kami kesempatan untuk menunjukkan kebolehan kami di dalam melayani di gereja stasi. Terus terang, kalau kita bisa berkreasi, itu akan melengkapi apa yang sudah ada di stasi ini, memberikan warna atau yang beraneka macam ini supaya semuanya menjadi lebih bernilai. Itu harus bertumbuh untuk selama-lamanya. Jadi perlu regenerasi. Seluruh wilayah di dalam stasi sampai ke stasi ini juga terlibat di dalam kegiatan. RGS itu melayani dengan seni. Untuk itu kami mempunyai harapan
dari pemangku pendidikan di stasiun agar bisa menumbuh kembangkan juga dari kelompok-kelompok etnis lain. Sekian liputan khusus kali ini, sampai jumpa, berkah dalam.